Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, guru-guru agama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jemaah salat fardu subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, lagi dan lagi kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana atas ketidakmampuan kita, atas keterbatasan kita, Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya telah memudahkan kita untuk melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju langgar ini, itu semata-mata untuk melaksanakan daripada perintah Allah salat fardu subuh dengan berjamaah. Salat adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnah daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ini bukannya daripada sehatnya awak kita ataupun kuatnya daripada tubuh kita ataupun paraknya rumah kita dengan langgar atau masjid. Jadi ini semata-mata daripada taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita yang patut kita syukuri. Jadi alhamdulillah. Mana hadirin yang kata Allah Subhanahu wa taala disabdakan daripada baginda Rasulullah dalam mafhum sebuah hadis, ya Rasulullah barang siapa di rumah itu berwudu, artinya dengan sempurna melaksanakan daripada hukum-hukumnya daripada sunat-sunatnya, kemudian dia pergi ke masjid atau ke langgar, maka setiap langkahnya ini akan dinilai. Nah, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi langkahnya ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dinilai, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pergi ke masjid atau ke langgar untuk melaksanakan daripada salat berjamaah di rumah berwudu dengan sempurna tadi. Itu ya Rasulullah. Yang pertama Allah satu langkahnya tadi. Jadi satu langkah ini Allah akan berikan 3 ganjaran. Yang pertama dihapus dosa-dosanya. Dosanya diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga diberikan pahala, ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia jangan takutkan bila rumah jauh daripada langgar atau masjid. Kenapa? Karena banyak langkah yang kita dapatkan. Kalau banyak langkah yang kita dapatkan, maka semakin banyak dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah, dan semakin banyak pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya zaman Rasulullah para sahabat tuh, itu para sahabat tuh di rumah arah masjid, mutar dulu, mengeliling dulu supaya apa? Supaya banyak amalnya. Kenapa? Karena mereka tahu ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang pergi ke masjid. Bahkan mereka racapakan di tangan. Sedangkan kita tuh kesusun talapak di tangannya nih, kesusun talapak supaya apa? Supaya banyak daripada langkahnya. Jadi alhamdulillah kita kalau melaksanakan daripada salat subuh dengan berjamaah di semata-mata daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seandainya Allah pada berikan pertolongan kepada kita,
Ramadan kita ganjaran kalamir nih. Ya ulama, mata kita ini bikin yang awal. Ini semata-mata pada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang patut kita syukuri. Ini Allah mudahkan kita untuk apa? Untuk taat kepada Allah, untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita itu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir zaman, hingga yaumil akhir. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi urut artinya belajar ini tadi artinya bermuzakarah aja, kenapa? Karena dimana disabdakan daripada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yadluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khaffatuhumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Artinya ya Rasulullah, tidak berkumpul satu kaum. Artinya apabila orang itu berkumpul di masjid atau di langgar atau di musala, mereka membaca kitab Allah, saling bermuzakarah, ataupun menghadiri pada majlis-majlis pengajian agama, kuliah subuh dan lain sebagainya. Itu ya Rasulullah. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan sakinah, ketenangan jiwa kepada orang yang hadir, yang duduk di majelis tersebut. Kemudian wa ghasyiyatuhum rahmah, disitu rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada orang hadir di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis agama. Kemudian wa khaffatuhumul malaikah, dikerumuni daripada para malaikat. Jadi dia ada majelis-majelis ilmu, majelis agama, itu malaikat tuh hadir biar menghadiri pada majelis-majelis tersebut. Bahkan ada salah satu malaikat nih mencari di dunia ini, di mana ada di dunia ini ada majelis-majelis ilmu, majelis agama, majelis yang bicarakan tentang kebesaran Allah, pentingnya alam akhirat dan lain sebagainya. Itu malaikat tadi memiawi kawanannya. Dikiawinya kawanan tadi malaikat sini kita berkumpul untuk menghadiri daripada majelis tersebut. Sampai dikatakan malaikat itu bersab-sab sampai ke arsy Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tadi menghadiri pada majelis tersebut. Kemudian wadzakaramullahu fi man indah. Allah Subhanahu Wa Taala banggakan di majelis para malaikat. Majelis kita nih. Ujar Allah Taala, wahai malaikat, itu hambaku si fulan bin fulan. Artinya kadang ulangnya aja, bahkan kuitannya aja disambat juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuitannya juga disambat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang si fulan bin fulan. Kenapa? Karena mereka menghadiri pada majelis tersebut. Karena ketika Allah menciptakan manusia, malaikat ini protes protes. Ya Allah, kenapa Engkau menciptakan manusia yang hanya membuat kerusakan dan bertumpahan darah? Ya Allah Ta'ala, aku lebih tahu daripada kalian. Aku lebih tahu daripada apa kalian yang tidak ketahui. Maka situ Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah Subhanahu Wa Taala puji hambanya tadi di majelis para malaikat. Apalagi dia majelis ini, majelis ilmu tuh ditutup dengan dua kepala masjid, kepala majelis. Nanti hadis alai itu ada dua kepala majelis kan. Itu bila ditutup, lalu buhan malaikat tadi berucap, di malaikat, kumu maghfuralakum qad budilat sayyatukum hasanah. Artinya bila tadi sudah bubar daripada majelis tersebut, maka malaikat tadi berdirilah kalian. Sesungguhnya dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah Ta'ala, dan keburukan-keburukan kalian diganti Allah dengan kebaikan. Kayak kalian, artinya kita ini dosa aja diampuni sudah syukur, apalagi keburukan kita diganti Allah dengan kebaikan. Ini untungnya biar kita aku menghadiri pada majelis-majelis ilmu, majelis-majelis daripada agama. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada terasa kita hari ini di penghujung daripada bulan Ramadan.
karena sebagian ada raya lah. Jadi kita jangan sampai mempermasalahkan ridho artinya masing-masing kita. Karena mereka juga ada pegangan masing-masing. Tidak sampai mempersalahkan itu, apalagi sampai bapak lagi itu bermacam-macam berucap masalah itu, gitu, ada masing-masing juga. Nah, jadi kita ini apa? Karena kita ini mengikut daripada majelis ulama pemerintah. Nah, jadi kita ikuti. Tapi kalau kita ada usaha misalnya usaha sendiri, itu bisa kita memilih. Nah, ini kenapa? Di dalam Al-Quran tadi, mana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah, yaitu walitukmilul iddata walitukabirullah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya janganlah kalah walitukmilul iddah. Artinya sempurnakanlah bilangan daripada puasamu. Jadi kita puasa ini ada 30 hari, ada 29 hari. Nah, jadi kita ada 30 hari, ada 29 hari. Nah, jadi kita di dalam Al-Quran itu kita dapat untuk menyempurnakan daripada bilangan daripada puasa kita. Kemudian hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua walitukabirullah. Nah, setelah kita menyempurnakan daripada puasa kita, artinya sudah sampai sebulan atau 29 hari, lalu kita hari raya itu walitukabirullah, artinya kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, itu kita takbiran tuh. Nah, takbiran di malam daripada malam hari raya Idul Fitri. Nah, kita disuruh apa? Takbiran untuk apa? Untuk mengagungkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sudah selesai melaksanakan daripada tugas kita itu puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, nanti apa? Alama hadakum. Kemudian kita apa? Kita ini mengagungkan dan mensyukuri. Karena apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas hidayah yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Nah, jadi kita bersyukur karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah kepada kita, sehingga apa? Sehingga kita dapat beramal dan ibadah di bulan Ramadan ini. Awal melaksanakan daripada puasa, tarawih di malam hari, kemudian apalagi membaca Quran, zikir, menghadiri pada majelis-majelis ilmu dan lain sebagainya. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena Allah telah memberikan hidayah kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan daripada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nangka empat apa? Nangka empat wala'allakum tashkurun. Artinya bagaimana kita semua mensyukuri daripada nikmat Allah. Artinya bagaimana kita ini bersyukur, termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bukan bersyukur artinya mengucapkan hanya di mulut saja, alhamdulillah saja, tapi bagaimana kita buktikan rasa syukur kita ini diyakini dalam hati, kemudian kita laksanakan dengan amal perbuatan kita, amal-amal kebaikan. Bagaimana kita buktikan daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hari terakhir besok kita apa? Insyaallah ada layannya. Idul Fitri besok. So kita salat daripada salat Idul Fitri. Kemudian samping itu juga bagaimana kita malam ini, malam hari raya ini kita hidupkan daripada malam hari raya. Kita hidupkan bagaimana dengan kita isi dengan amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena salah satu daripada doa kita diterima di doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu daripada malam Idul Fitri. Ada 5 malam doa kita tadi ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama itu malam Jumat, hari Jumat. Kemudian yang kedua itu malam daripada 20 awal daripada bulan Rajab. Awal daripada bulan Rajab.
derajat. Kemudian yang ketiga, malam daripada malam nisfu Sa'ban. Yang keempat yaitu malam daripada Idul Fitri, dan yang kelima daripada malam daripada Idul Adha. Nah, jadi memang kita isi malam-malam hari raya ini kita isi dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala, samping itu bagaimana besok kita hari raya melaksanakan ibadah syarat Id, itu ada yang dianjurkan sebelum hari raya. Dan apa melaksanakan sudah menyelesaikan daripada puasa kita ini diisi dengan zakat fitrah. Zakat fitrah. Jadi fitrah dan juga melaksanakan ibadah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini mulai awal bulan Ramadan sudah awal, sudah boleh melaksanakan ibadah fitrah nih. Kemudian malam hari raya, dan yang paling abdal itu adalah sebelum salat Id. Itu sebelum salat Id itu fitrahnya yang paling abdal. Kalau sudah salat Id itu harus masuk lagi, itu namanya dikatakan ibadah sedekah aja lagi, ada masuk ibadah zakat fitrah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di mana dikatakan kita setelah selesai daripada melaksanakan daripada puasa sebulan bulan Ramadan, itu melaksanakan daripada syarat Id, maka yang dimana di zaman Rasulullah itu Nabi itu ketika Nabi mau melaksanakan daripada khutbah, lalu Nabi tadi naik ke atas mimbar, naik ke atas mimbar Nabi tadi, Rasulullah naik ke atas mimbar, lalu Rasulullah naik ke atas mimbar mengucapkan amin, naik pulang tangga kedua amin, angkat tiga pulang amin. Lalu bukan sahabat tadi bingung. Jadi setelah daripada selesai daripada khutbah tadi, lalu bersahabat tadi bertakwa, ya Rasulullah, kenapa biar dia mengucapkan amin? Kenapa biar dia mengucapkan daripada amin? Ya Rasulullah, wahai sahabatku, tahulah pun kalian bahwa ketika aku naik daripada mimbar itu Jibril tuh berdoa. Kenapa? Karena itu daripada masuk daripada satu Syawal, lalu Jibril tadi berdoa. Jibril apa doa daripada Jibril? Ya Jibril, ya Allah, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kita jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Kalau kita ada kesalahan, kita minta maaf kepada mereka. Minta maaf kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Ridha Allah juga ridha orang tua kita. Jadi jangan sampai kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Kemudian dia Rasulullah yang kedua, Jibril mengucap ulang, artinya jangan kau terima puasa dan ibadahnya istri yang durhaka kepada suami. Istri yang durhaka kepada suami. Suami kayak itu juga. Jangan sampai durhaka kepada istrinya. Kemudian nang doa apa? Nang Jibril berucap nang ketiga, ya Jibril, jangan kau terima puasa dan ibadahnya orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Artinya orang kesalahan kepada kita, maka kita maafkan. Apalagi di hari raya kita disuruh apa? Saling bermaafan, saling berampunan apabila kesalahan kepada kita sama muslim. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi bagaimana kita saling memaafkan kepada saudara muslim kita sehingga apa? Sehingga kita kembali kepada fitrah, kepada fitrah ibadah suci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian di samping kita bayar fitrah dan juga kita ziarah kubur, kita kepada kubur kita keluarga kita. Kuburannya tangga kita bersihin. Jadi termasuk daripada anak saleh mendatangi menziarahi daripada kubur daripada kuitannya. Kenapa? Karena dikatakan ada kisah daripada salah seorang ulama besar. Salah seorang ulama besar itu Sabit Banani. Sabit Banani terakhir
akhirnya lah berkisah kita untuk lagi sampai istirahat. Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala, Sabit Al-Banani ini adalah seorang imam besar. Seorang imam besar di Baki. Jadi di situ Sabit Al-Banani ini beliau setiap malam Jumat itu mengilangi kuburan dia. Mengilangi kuburan, sidin mengilangi kuburan. Tiap malam Jumat itu sidin ke kuburan ke mendoakan kepada orang yang nanti kubur. Mendoakan kepada orang kubur berlanjut sampai subuh sidin. Sampai subuh hari itu kubur itu sampai dikatakan sidin itu sampai tak kuring-kuring. Dia menjarahi kepada orang yang berada di kubur. Lalu di situ sidin menjarahi kubur ketika malam itu. Lalu taburing sidin. Taburing. Lalu di dalam taburing itu tamimpi sidin. Tamimpi waktu buring itu tamimpi. Tamimpi melihat orang-orang yang di dalam kubur ini keluaran orang-orang yang sedang berada di dalam kubur ini. Jadi keluaran macam-macam baju berhak baju, pakaian bagus-bagus, orangnya bunga-bunga sedang. Kemudian imbah keluar di kubur, lalu menghadapi ada hidangan atau makanan di atas kubur tadi. Di atas kubur tadi masing-masing menghadapi daripada makanan hidangan yang ada di atas kubur tadi. Ternyata di antara orang yang banyak menghadapi makanan hidangan tadi ada seorang pemuda. Seorang pemuda yang pucat muha pucat, kapalane hibak lawan debu, muha pucat, orangnya lawan menangis, ganyu mata titikan ganyu mata. Kali ada di hadapan rohani kita tuh hidangan atau nang makanan nih kali ada, sedangkan orang lain masing-masing di hadapan rohani, di hadapan rohani ada makanan macam-macam makanannya. Ada ini dari dalam tuh, ada dalam makanan tadi, menangis dia. Lalu Sabit Al-Banani tadi bertakun, wahai pemuda, napa ikam nih kali dapat makanan? Orang tuh dapat makanan masing-masing ya banyak seberitaan makanan. Kenapa ikam kali makan? Jadinya yang tahulah, ulun ini seorang pemuda, waktu dulu ulun ini berhaji lawan mama ulun, tulak haji lawan kuitan dari mama. Ternyata di tengah jalan ulun meninggal dunia. Kemudian dikuburkan di situ, artinya ada di Belik, di situ. Jadi inilah yang menyebabkan aku ini kayak orang asing di sini, sedangkan orangku istilahnya tuh orang asli penduduk situ lah, alkahnya kuburannya tuh. Adanya tadi orang asing, orang menjauh, bawa kubur di situ. Kemudian aku nih tadi digenang oleh kuitanku. Sedangkan mereka tuh mereka mendapat makanan, mendapat hidangan tuh itu itu berkat keluarga mereka. Namun ini daripada bermacam-macam bacaan, sebagian hadiah, kemudian lagi sedekah dan lain sebagainya dikirim untuk untuk nang berada di kubur tadi. Kuitan keluarga mereka, sahabat mereka, kerabat mereka. Sedangkan aku ini yang kuitanku kadang harum aku lagi, ada ingat lawan aku, bahkan mamaku dikawin pulang, kawin lawan laki lain. Imbah tuh ada ingat lagi lawan aku nya, si bukan laki hajar, aku lagi dia anak meninggal tadi. Sehingga orang tadi setelah makan daripada makanan hidangan yang ada di hadapan mereka makan, setelah itu mereka kembali ke kubur. Sedangkan dia tadi beli ke kubur pada bapak. Jadi dia tadi bebasan kepada ulama besar Sabit Al-Banani ini, wahai ulama, tolong bila pian tetamulan kuitanku, tolong sampaikan kuitanku nih. Dia Sabit Al-Banani di mana gelang rumahmu di mana? Jadi di kampung sebelah sana. Biasa kita tuh jauh di sana. Jadi tolong pian sampaikan oleh kuitanku bahwa kirim bayar aku nih apakah bacaan apakah dikirim dihadiahkan kepada aku nih. Kenapa aku ini gak ada makan apa-apa aja ya? Kayak aja Sabit Al-Banani. Jadi dia pemuda tadi pun biar nantinya kuitanku misalnya
ragu lawan biar. Artinya padahal sidin bahwa waktu abahku masih hidup, sidin harus meninggal dunia, sidin itu meninggal warisan. Nah, meninggal warisan itu ibadah kita itu 100 gram emas. Nah, 100 gram emas ini dihadiahkan saking ulun nih. Nah, ternyata mama ulun dikadikan lagi. Nah, artinya lagi menjulung lawan ulun. Bahkan ketika ulun meninggal, anak sini mandi pakai nih. Lalu sabit badan tadi biar bebas saja itu mencari dia, mencari yang hak, mencari di mana. Tapi sudah diberi tanda-tandanya, arahnya yang ini, alamatnya di sini, diberi tahunnya sudah melalui daripada lewat mimpi tadi. Maka sabit badan tadi dia mencari masuk kampung, keluar kampung, mencari di mana alamat nama masih pemuda tadi. Ternyata di kampung itu ada yang pas sekarang dia sama. Lalu betapun sahabat anak ulama besar desa Sabit Al-Badani, wahai ibu, ada kapian di si anak, nama waktu biar naik haji itu meninggal di tengah jalan. Nah, jadi ibu tadi ada, biar tahu lah anak piannya. Nah, artinya dikubur tuh, karena ulungnya Pak desa Al-Badani setiap malam Jumat menziarahi di pada kubur, ulun bermimpi anak pian tuh dalam keadaan kesedihan. Nah, karena dia mengatakan tak ada kiriman apa-apa, tak ada kiriman apa-apa. Maka ibunya tadi dia takjub sedih, menangis ibunya tadi, mamanya tadi menangis. Lalu dia sampai berani, anak pian tuh berucap bahwa ada dia dapat warisan. Biasa kita tuh 100 gram emas. Bujur aja mamanya tadi. Lalu mamanya tadi dia mengambil emas daripada emas tadi 100 gram. Wahai ulama besar, tolong duit ini ulun duit dia emas nih, emas 100 gram ini ulun julung lawan biar, terserah biar aja lagi. Saya ulun sedekahkan nih. Artinya untuk apa? Ulun hadiahkan untuk anak ulun yang berada di kubur gitu. Lalu sahabat benar tadi emas tadi kan sini ambil pian, ambil lalu sidin sedekahkan kepada orang lain, sedekahkan kepada orang lain. Emas 100 gram tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala malam Jumat sini bilang pulang ke dalam kubur. Ternyata di kubur tuh sidin takuring pulang lalu mimpi. Setelah dalam mimpi sidin melihat seorang pemuda tadi pakaiannya bagus benar, kemudian yang makanannya banyak di depan muka tadi makanannya. Lalu pemuda tadi berucap, wahai ulama, sahabat Sabit Badani, ulun mengucapkan terima kasih karena dia telah menyampaikan apa yang ulun pesankan kepada dia, kepada orang tua ulun, sehingga ulun dapat makanan, dapat hidangan di kubur ini. Jadi ulun banyak terima kasih kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu merahmati sampeyan. Jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala, intinya bagaimana kita jangan sampai kita merupakan orang tua kita, keluarga kita yang telah mendahului kita. Jangan sampai. Jadi kita barangkali kita apakah kita kirimi Fatihah atau Allah jangan kita bacakan, kita hadiahkan kepada orang tua kita, keluarga kita yang sudah terdahulu meninggal dunia. Kenapa? Karena mereka itu kalau anak Adam sudah meninggal maka putuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara. Itu sedekah jariyah, kemudian anak yang saleh, yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Anak yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai di sana. Mudah-mudahan sampaikan sedikit ini adalah ini. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya bagi kita. Jadi jangan sampai kita melupakan keluarga kita, ayah kita, nenek kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Maka kita doakan. Ini bagaimana bukti kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala artinya Ramadan ini sudah hampir meninggalkan daripada kita. Di Ramadan artinya selamat tinggal di Ramadan.
Kalau kita bermanfaat, selamat jalan. Nantinya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa kita diterima oleh Allah, kemudian ibadah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baca Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita menemui Ramadan yang akan datang. Nah, kita berdoa berniat kita berniat mudah-mudahan aku nih bila panjang umur, aku berniat pulang untuk melaksanakan pada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan sebaik-baiknya. Bila hadirin al-Fatihah. Amin. Ya Allah.